Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan, mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat lagi bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan dalam acara Renungan Harian gereja kami. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Pakailah hamba-Mu supaya boleh menguraikannya dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, pada hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu bagaimana Tuhan kita Yesus sudah membebaskan kita dari kuasa setan atau iblis, melepaskan kita dari kuasa dosa dan membebaskan kita dari murka Allah. Nah, saudara sekalian, pada hari Senin yang baru, kita bangsa Indonesia baru merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75. Nah, saudara sekalian, sesudah merdeka bukan berarti semuanya sudah selesai. Tetapi setelah merdeka, bangsa kita harus mengisi kemerdekaan kita. Kita harus berjuang sampai hari ini. Saudara sekalian, hari ini kita masih di dalam kesulitan-kesulitan oleh pandemi virus corona ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita mengalami begitu banyak kesulitan, tetapi Tuhan masih memelihara kita, masih melindungi kita sehingga kita dapat bertemu di dalam acara ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa kita sudah mengalami hidup baru di dalam Kristus. Tetapi apakah kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapat hidup kekal di dalam Kristus, kita dikatakan telah mengalami lahir baru di dalam Kristus. Apakah kita sudah selesai sampai di sini? Tentu tidak. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah mengungkapkan atau mengucapkan satu perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Saya akan bacakan untuk perumpamaan ini. Dari perumpamaan ini kita lihat Tuhan kita ingin kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai 8, kemudian 18 sampai ayat 23. Matius 13 ayat 3 sampai 8, kemudian 18 sampai 23, demikian tercatat. Dan ia, yaitu Yesus Kristus, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30
kali lipat. Nah, saudara sekalian, kemudian murid-murid Tuhan Yesus meminta kepada Yesus untuk menguraikan atau menjelaskan tentang makna dari perumpamaan itu. Nah, di dalam Injil Matius 13 ayat 18 sampai 23, inilah penjelasan Tuhan Yesus tentang perumpamaan benih yang ditabur itu. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat dari perumpamaan ini seperti orang yang menabur bibit atau biji, tentu mengharapkan benih itu, biji itu bertumbuh. Tetapi bukan hanya mereka mengharap atau petani itu mengharapkan benihnya itu tumbuh, tetapi ingin supaya benih itu bertumbuh subur, kemudian menjadi dewasa atau kuat dan menghasilkan buah. Inilah yang diharapkan oleh petani. Tidak hanya mengharapkan benih itu bisa tumbuh saja, tetapi dia harus menjadi besar, menjadi dewasa, dan akan membawa hasil. Demikian juga saudara sekalian, kehidupan kita orang Kristen. Tuhan tidak hanya memberi kita hidup dari Kristus sehingga kita mengalami hidup baru dalam Kristus, tapi Tuhan menginginkan kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Juga sama seperti seorang ibu yang melahirkan seorang bayi. Tentu dia tidak mengharapkan bayi itu terus-menerus tetap bayi. Bayi itu harus bertumbuh menjadi dewasa. Itulah bayi yang sehat. Demikian juga saudara sekalian, kita orang yang beriman kepada Yesus, bukan hanya beriman lalu kita mendapat hidup kekal, itu sudah cukup. Tidak. Tuhan menghendaki kita bertumbuh. Nah, saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita melihat dalam hal-hal apa, dalam bidang-bidang apa kita harus bertumbuh. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita bertumbuh. Yang pertama adalah bertumbuh dalam kerohanian kita. Seperti tadi saya katakan, benih itu sudah ditaburkan. Tidak hanya dia diharapkan bertumbuh, tetapi dia harus bertumbuh menjadi kuat. Akhirnya dia boleh menghasilkan buah untuk orang yang mengolahnya. Saudara sekalian, dibikin juga seorang bayi, seorang ibu ya, melahirkan anak, dia juga mengharapkan bayinya itu menjadi dewasa, tidak terus-menerus menjadi bayi saja. Nah, saudara sekalian, berarti apa saudara sekalian? Dalam kerohanian kita, kita tidak saja
mempunyai hidup Kristus. Tetapi kita harus bertumbuh menjadi dewasa, berbuah bagi kerajaan Allah. Nah, dalam hal ini, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh kerohanian kita? Saya rasa kuncinya adalah hubungan kita dengan Allah kita atau Tuhan kita. Kita harus mempunyai hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan kita. Seseorang kalau hubungan dia dengan Tuhan itu renggang, tidak mungkin dia itu akan menjadi dewasa di dalam kerohanian. Di dalam Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus mengucapkan satu perumpamaan bahwa kita ini seperti ranting-ranting dari pohon anggur. Dan Tuhan itu adalah pokoknya. Ranting-ranting ini harus bersambungan dengan pokoknya, barulah ranting itu bisa bertumbuh dan berbuah. Demikian juga saudara sekalian, kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan kita Yesus. Kapan saja kalau kita tidak mempunyai lagi hubungan dengan Tuhan kita, maka kerohanian kita akan mati. Nah, bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan kita itu intim, dekat? Nah, saudara sekalian, saya rasa ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Hidup doa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi doa itu bukan hanya sebagai basa-basi saja, tapi sungguh-sungguh kita menggunakan waktu kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa kita. Saudara sekalian, kalau saya tanya seseorang ibu, apakah ibu ada doa? Ada, katanya. Kapan doanya? Pagi-pagi bangun, ya doa, mau makan, doa, mau tidur, doa. Memang itu betul, tidak salah. Tetapi bagi orang yang ingin rohaninya bertumbuh, tidak hanya doa formal saja, tetapi dia harus menyisihkan waktu berdoa dengan intim dengan Tuhan, yaitu melalui doa, melalui puji-pujian, melalui membaca Alkitab. Nah, 3 hal ini tidak bisa dilalaikan, yaitu doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam puji-pujian kita, lalu membaca dan renungkan firman Tuhan. Jadi 3 hal ini harus dilakukan oleh setiap anak Tuhan. Kalau 3 hal ini tidak dilakukan, saya berpendapat tidak mungkin kerohaninya akan bertumbuh dengan baik. Sama seperti juga seorang bayi. Bagaimana dia bisa tumbuh menjadi dewasa? Dia harus minum susu ibunya. Dia harus selalu dekat dengan ibunya. Dengan demikian, barulah dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Jadi saudara sekalian, kerohanian kita harus bertumbuh supaya kita menjadi dewasa. Seperti pohon yang bertumbuh dan akan berbuah. Saudara sekalian, 3 hal ini harus kita lakukan. Doa, penyembahan kita kepada Tuhan melalui doa atau melalui puji-pujian, dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Bertumbuh lagi di dalam hal yang kedua adalah bertumbuh di dalam karakter kita. Tadi saya katakan bahwa kita yang percaya Tuhan sudah mengalami hidup baru dalam Kristus. Tetapi kita tidak menyangkal bahwa kita masih hidup di dalam tubuh jasmani kita. Dan tubuh jasmani kita ini ada emosinya,
ada hawa nafsunya. Dan hal-hal itu membuat pertumbuhan rohani kita itu menjadi mandek. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Kita harus berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti kata Paulus, yaitu menyalibkan aku yang lama. Jadi artinya sifat-sifat kita yang lama itu harus kita matikan. Jangan biarkan dia itu bercokol di dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, kita harus berusaha supaya sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dihilangkan. Nah saudara sekalian, ini tidak bisa atau tidak boleh minta Tuhan yang melakukan untuk kita. Tuhan sudah memberi kita hidup baru dalam Kristus. Dan untuk mematikan sifat-sifat kita yang lama itu adalah usaha kita. Yang harus kita bayar harganya, yang harus kita berjuang. Kita tidak bisa mengharapkan Tuhan yang mengganti kita supaya kita bisa mengalami suatu hidup yang menang atas dosa-dosa kita. Memang Roh Kudus akan menolong kita, tetapi kita sendiri ada usaha. Nah saudara sekalian, kita tahu Paulus adalah seorang yang sudah bertobat. Dan dia sudah mengalami hidup baru. Tetapi dia sadar bahwa dia itu masih punya tubuh jasmani. Masih mempunyai sifat-sifat aku yang lama. Dia harus berusaha mematikan sifat-sifat yang lama itu. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Paulus berkata demikian dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Kata Paulus, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah saudara sekalian, ini katakan Paulus, jangan sampai aku memberitakan Injil kepada orang lain yang memberitakan Injil bersaksi, tapi aku sendiri ditolak. Artinya apa? Saudara sekalian, kita harus ada usaha untuk memenangkan tubuh kita dari sifat-sifat kita yang lama. Jadi kita tidak boleh hanya percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengalami hidup baru, tetapi kita tidak mau mematikan aku yang lama. Seperti kata Paulus, menyalibkan aku yang lama. Mematikan sifat-sifat kita yang lama itu harus kita usahakan. Maka itu Rasul Petrus berkata di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai 8. 2 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai 8. Petrus mengatakan kita sudah mempunyai sesuatu, harus ditambah, harus diusaha. Nah saya bacakan ayat ini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi di sini Petrus mengatakan Tuhan sudah memberi kita sifat kodrat ilahi dan kita harus berusaha supaya kita bisa bertambah. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Perhatikan kata ini, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu
dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi ayat-ayat ini mengatakan kita yang sudah mengalami hidup baru dalam Kristus, kita juga punya kewajiban untuk berjuang supaya karakter kita makin sempurna. Seperti dikatakan, yaitu kita hidup seperti Kristus, menyerupai Kristus. Jadi sifat-sifat kita yang lama itu harus dimatikan. Sifat-sifat kita yang lama itu harus dihilangkan. Dan kita berusaha sehingga karakter kita dibaharui. Sehingga hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertumbuh di dalam pelayanan. Nah, saudara sekalian, Tuhan tidak saja menghendaki kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tidak saja kita mempunyai kehidupan yang baik, karakter atau sifat-sifat yang baik, tetapi Tuhan juga menginginkan kita berpartisipasi di dalam pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Apa gunanya, saudara sekalian, kalau seorang hanya beriman kepada Yesus, sudah mengalami hidup baru, lalu dia mempunyai kehidupan yang baik, punya karakter yang sudah dilahir baru, memang itu bagus, tetapi dia pasif, duduk saja, tidak secara aktif ikut di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, setiap hari hanya meditasi, setiap hari hanya berdoa saja, tidak melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, saya rasa ini juga bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus mengatakan kita harus menjadi dewasa. Orang yang dewasa harus berkarya, bukan hanya makan tidur saja. Demikian juga kata Yesus, kita ini seperti carang pohon anggur, dan carang ini harus berbuah bagi Tuhan. Nah, kalau tidak berbuah, apa gunanya? Walaupun caranya itu begitu subur, tapi kalau nggak ada buah, kan percuma. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus berbuah bagi Tuhan. Nah, ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita tahu ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Andreas, kemudian Petrus, kemudian Yakobus, Yohanes, ya, di Danau Galilea. Apa yang katakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka? Ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Mereka kan penjala ikan. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Artinya apa? Supaya mereka ambil bagian di dalam pelayanan. Sehingga memenangkan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Demikian juga saudara sekalian, Rasul Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan di jalan Damsyik, ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia bertobat, dan Tuhan mengutus dia menjadi rasul untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi Tuhan tidak saja menyelamatkan Paulus sehingga dia boleh mendapat hidup baru dalam Kristus, tetapi Tuhan mau pakai dia menjadi alat untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu, Paulus ada 2 ayat Alkitab yang dia ungkapkan bagaimana kita harus ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Di Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Kata Paulus, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita tidak hanya supaya kita percaya Yesus, tapi kita mau menderita untuk Tuhan. Yang menderita untuk Tuhan ini bagaimana?
yaitu itu membayar harga. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya, 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi, saudara sekalian, harus ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Harus ikut menderita untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh sudah percaya Tuhan lalu nunggu satu hari malaikat bawa kita masuk surga saja. Tetapi masih ada kesempatan kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, gereja yang sehat bukanlah seperti lapangan sepak bola. Saudara tahu ya, kalau ada pertandingan sepak bola yang nontonnya itu beribu-ribu, mungkin ratusan ribu, barang puluhan ribu lah. Tapi yang main, yang berjuang itu hanya 2/11. Jadi 22 orang itu yang merebut bola itu. Mereka berjuang mati-matian di lapangan. Tapi yang lain itu hanya duduk nonton-nonton saja. Nah, saudara sekalian, gereja bukanlah seperti lapangan sepak bola, orang bertanding. Ya, yang ikut aktif, yang ikut ambil bagian hanya segelintir orang saja. Hanya ya hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, orang paling, pengurus. Lalu jemaat anggota itu bagaimana? Hanya nonton-nonton saja. Saudara sekalian, ini tidak sehat. Harus semua ambil bagian sesuai dengan talenta kita. Nah, saudara sekalian, dibikin juga Paulus di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1-4. Di situ dikatakan, kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus. Tentara-tentara Kristus. Jadi tentara itu harus berjuang. Bukan hanya makan tidur saja jadi seorang tentara. Dia harus berjuang. Dibikin juga saudara sekalian, di dalam Kristus kita adalah prajurit Kristus. Jadi harus berjuang. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Saudara dan saya sudah mengalami hidup baru dalam Kristus. Puji Tuhan. Kita sudah mendapat hidup kekal. Tetapi kita masih hidup di dalam dunia ini. Tuhan beri kita kesempatan. Mari kita menuntut kemajuan. Pertama, dalam kerohanian kita, perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kerohanian kita boleh bertumbuh menjadi dewasa. Yang kedua adalah kita bertumbuh di dalam karakter kita. Janganlah kita masih mempunyai sifat-sifat kita yang lama yang tidak memuliakan nama Tuhan. Di mana perlu kita perbaiki hidup kita. Mari kita doa supaya Tuhan menolong kita. Supaya sifat-sifat kita yang lama itu dirubah menjadi sifat-sifat yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, ambil bagian di dalam pelayanan. Kita jangan hanya duduk manis saja. Jangan hanya bertopang dagu saja, peluk tangan saja, tunggu Tuhan bawa kita masuk surga. Tidak. Tapi kita ambil bagian apa jadi talenta kita, kelebihan kita, pakailah semuanya. Ya, saudara sekalian, supaya kita berfungsi di dalam gereja kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya pada masa-masa pandemi virus corona ini. Kita doakan supaya Tuhan tetap memakai kita, supaya rohani kita boleh bertumbuh, dan kita ambil bagian dalam pelayanan, dan kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami, memberi kami hidup yang baru. Tetapi ya Tuhan,
kami tahu bahwa kerohanian kami harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan juga ya Tuhan, kami perlu mematikan sifat-sifat kami yang lama. Si aku yang lama harus disalibkan supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik, supaya kami mempunyai karakter seperti Yesus Kristus. Dan Tuhan juga Engkau menghendaki kami ambil bagian di dalam pelayanan, supaya kami tidak hanya duduk saja, pasif saja, tetapi kami menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, pada suatu saat ketika kami pulang kembali bertemu dengan Tuhan, kami boleh bertemu dengan Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.